Suci. Jaya. PS1. Kan dari tadi kita bahas tentang sejarahnya PS1, Iya. tentang sabuknya. Nah, saya kan mau menanyakan, Masnya ini sejak kapan ikut silat itu? Iya Mas ya. Jadi pada awalnya itu saya diajak sama teman Mas. Saya diajak sama teman tahun 2016. Tahun 2016 SMP tuh Mas ya, SMP kelas 3, awal kelas 3 kalau nggak salah. Saya diajak sama teman-teman saya itu, saya masuk di SMA 2 Lenek. Sama dua lekor sini. Iya, tapi namanya tuh SMA 2 Iqmal kan, Oh, tapi Iqmal. karena udah berkembang namanya SMA 1 Lenek gitu. Jadi saya latihan di Semanda tahun 2016 dan saya jadi pelatihnya itu tahun 2019 atau bisa megang itu tahun 2019 di Semanda. Nah, jadi pelatih saya itu namanya Mas Awan di sana. Awal. Kalau tujuan PSHT itu apa sih? Ya Mas, kalau untuk tujuan PSHT itu sendiri mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar tahu salah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu tujuan utama dari SHT Mas. Jadi pada hakikatnya baik PSHT, Tapak Suci, Kerasakti ataupun perguruan atau organisasi lainnya itu pada hakikatnya itu mengajarkan sebuah kebaikan Mas. Sebuah kebaikan yang itu mutlak Mas. Kalau misalnya yang dari PSHT melakukan sebuah kesalahan, dari Tapak Suci melakukan kesalahan, pada hakikatnya yang membuat kesalahan itu bukan dari organisasi atau lambangnya ini Mas. Bukan dari itu, tapi yang salah itu kita, Anda, mereka, Orang-orang oknumnya. ya, Nah, oknumnya. Jadi saya berpesan untuk saudara-saudara, kalau misalnya yang dari PSHT salah, yang dari Tapak Suci salah, tolong yang dihujat atau yang ditunjuk itu jangan langsung ke PSHT-nya gitu, tapi ke orangnya, karena pada hakikatnya itu dari saudara yang dari Tapak Suci, PSHT mengajarkan, pasti guru-gurunya itu mengajarkan suatu hal yang benar gitu Mas. Untuk siswa-siswanya Mas, tadi saya lihat ada yang gede, ada yang kecil itu, apakah itu dari luar juga atau di dalam universitas ini Mas? Oke, tadi Masnya bilang ada siswa saya yang tinggi dan ada yang kecil itu. Karena di sini saya latihnya MTS dan SMA, jadinya gimana ya Mas? Kalau kelihatannya besar-besar itu pasti mereka SMA gitu. Kalau yang agak-agak kecilan itu pasti MTS gitu. Nah, kalau dari mereka berasal itu sebenarnya bukan hanya di daerah Lombok Timur saja. Dari luar juga. Dari luar, dari Pulau Sumbawa, Pulau NTT, tapi kebanyakan dari Flores di sini Mas. Gitu. Jadinya kalau gimana ya, kalau kita ngelatih di sini harus Indonesia. ya harus bahasa Indonesia yang baik gitu. Kalau saya ngelatihnya pakai bahasa, tentunya kita di bahasa Lombok Ya, gitu, bahasa bahasa Sasak itu mereka nggak paham gitu. Paham Mas, paham. Jadinya mau nggak mau harus pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi Mas, saya mau nanya juga nih Mas, untuk persyaratan masuk di organisasi Tapak Suci ini, persyaratannya apa aja Mas ya? Ada mungkin pengeluaran atau apa? Ya, kalau persyaratan masuk sih kita lebih ke umumnya dulu ya Mas. Itu kalau umumnya yang pertama itu harus ada kemauan itu. Ya, kemauan niat ya Mas. Ya, kemauan niatnya tuh mau ikut itu. Apakah dia mau benar-benar ikut atau enggak? Kalau cuman sekedar kesininya main-main itu lebih baik cewek. nggak usah ikut ya. Nah, kebanyakan gitu dah Mas. Yang lihat cewek ya Mas ya? Ya itu ada dilihat, saya. ada dilihat siswanya, maksudnya yang saya latih tuh teman-temannya ikut silat cewek itu Cantik gitu. cantik ya. Karena ikut ya. ya kadang gitu juga wanita itu Mas. Kadang dia menggoda. Nggak cowok juga ya, nggak Ya. cowok aja ya, cewek pun bisa. Ya, saking lamanya itu lama-lamanya kan dia menjalin hubungan ya, dia betah gitu di sini. Tapi bahaya juga ya kayaknya. Ya Mas, bahaya juga Kalau sih. misalnya siswa sama siswa pacaran misalnya Mas Ya, ya. itu. Terus mereka putus misalnya, Ya, nah itu yang bahaya Mas. mungkin mereka bakal malu masuk. Ya sih. Itu menurut saya Mas ya.
mungkin mereka bakalan malu masuk, mungkin akibatnya itu mungkin berhenti juga ya Mas Iya. ya. Nah, itu bahayanya ya. Yang lebih bahaya lagi itu ada siswa yang suka ke gurunya itu Mas. Karena Oh iya, bahaya Pak. ya karena gini dia Mas. Kalau ada siswa yang suka sama gurunya kan tugas kita itu untuk mendidik sebenarnya. Ibarat dia itu anak kita, kita bapaknya gitu. Jadinya tidak mungkin, bukannya tidak mungkin sih Mas, tapi agak gimana ya? Mm-mm. Itu Murid sama mahasiswa itu Ya. gimana kedengarannya itu Mas? ya sih itu tempat beda anunya. Tempat nggak enaknya ya kalau jadinya kalau kita ini sebagai pelatih itu ya kalau tugasnya melatih ya melatih gitu. Kalau masalah siswanya suka atau gimana itu urusannya dia Ya, tuh. mungkin itu jadi motivasinya. Oke, Ya. kalau kamu suka sama saya, kamu berjuang jadi pelatih, ya udah sama saya gitu ya mungkin Ya ya Mas ya. Itu jadi motivasi ya. Ya memperluas rasa persaudaraan kita gitu. Benar-benar. Persaudaraan kita. Jadinya kita hanya bukan berkeluarga di rumah atau di mana itu. Kita tetap menjalin keluarga gitu. Meskipun tidak tidak satu kandungan. Iya, Mas, ya, itu. tidak satu darah. Itu namanya saudara saudara bukan sekandung. Ya Mas. Sama juga di PSHT juga, meskipun kita bukan saudara asli, tapi di PSHT itu kayak istilahnya itu menganggap orang lain itu sebagai saudara kandung sendiri, bahkan melebihi dari saudara kandung Mas, karena kita tuh dilarang untuk berkelahi pastinya kan Mas ya. Ya itu. Di tempat sampean juga pasti dilarang keras untuk berkelahi sama anggotanya mungkin Ya. Mas ya, pasti itu ya Mas ya. Itu sih yang namanya kan pelatih juga sering memotivasikan kita. Iya. Kalau jangan bawakan silat itu sebagai membawa kamu menjadi jagoan gitu. Baru aja menghafal satu jurus sudah nantang orang sekampung itu. Itu bahayanya Mas. Karena biasanya kan kalau seorang pelatih itu memotivasikan ke siswanya gitu. Kalau kita kan Hal-hal yang baik iya Mas, gitu. benar. Kalau kita kan misalnya memberi pesan kepada adik-adik, misalnya kalau kamu memang benar-benar bisa silat, jangan ditunjukkan. Kalau kamu udah ditendang sama pelatihmu, jangan tendang orang. Karena kamu tahu rasa sakitnya, jangan buat orang merasakan hal yang sama gitu ya Mas ya. Iya. Gitu ya. Ya gitu juga Mas, kan kita di silat itu enggak jauh kita yang namanya rasa sakit, Iya, lelah, pasti. capek, kotor itu. Aduh. Nah, yang saya senang di silat ini dia mengajarkan kita agar biasanya kan rata-rata ya, Ya. bukan rata-rata sih, hanya sebagian orang gitu. Yang sebenarnya olahraga ini kan menyehatkan sebenarnya Iya. itu. Tapi gitu dah Mas. Pandangan orang Ya bisa pandangannya orang itu beda-beda dia itu. beda-beda. Oke Mas, jadi persyaratannya masuk ke organisasi Tapak Suci ini apa aja Mas ya? Tentang persyaratannya masuk Tapak Suci itu ya kalau sudah dia selesai mentandatangani formulir itu kan bisa membagi formulir dulu ya Mas ya. Tanda tangan orang tua, apalagi izin orang tua itu harus itu. Iya Mas ya. Biar gimana ya, biar anak-anaknya itu ditahu kemana arah tujuannya. Benar Mas. Tuh. Ya kalau sudah itu ya langsung kita latih gitu Mas. Oke, siap Mas. Jadi kemanapun Anda pergi, kalau Anda mau berkah, izin orang tua itu penting ya Mas ya. Ya, Oke. perlu tuh. Baik untuk warga-warga silat teruntuknya IPSI di Indonesia. Itu indahnya kita bersilaturahmi seperti ini. Ya, karena dari silaturahmi itu kita bisa memperkuat rasa persaudaraan kita itu. Jadinya seperti ini. jadinya kita tidak memandang organisasi mana, baik Mas Faisal dari PSHT, saya sendiri dari Tapak Suci itu. Tujuan kita sama itu. Kita bersaudara gitu. Jadi orang yang lebih baik, berusaha menjadi orang yang lebih baik tapi nggak sok baik ya. Ya, itu. Itu. Baik, mungkin cuman itu pesan-pesan saya ya. Saya pribadi mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Faisalnya lagi. Gitu. Saya sebelumnya banyak-banyak berterima kasih kepada Mas Hadi udah memberikan atau udah memberi izin untuk silaturahmi lah gitu ke tempat ini. Terima kasih banyak untuk Mas Hadi. Dan untuk saudara-saudara yang masih mungkin masih punya masalah sama organisasi lain, silahkan bermasalah, itu hak saudara, tapi jangan sampai bawa-bawa nama organisasi yang bersih ya Mas ya. Karena pada hakikatnya organisasi itu bersih ya, nggak ada nodanya
yang menodainya itu kita ya. Dan semoga untuk kedepannya untuk Tapak Suci sama PSHT lebih rukun, kuyup lagi, lebih tambah jaya lagi. Khususnya Tapak Suci PSHT semoga diberikan kejayaan selalu dan diberikan ketabahan apapun masalahnya. Oke Lur, mungkin itu aja video saya, video kami sama Mas Hadi untuk segmen malam hari ini. Ya ini udah malam ya Lur ya. Dan mungkin itu aja dari saya. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channelnya Faikun Senpai, silahkan di subscribe karena no gratis mas. Nah gratis nih, sorry bahasa Lombok. Dan mungkin itu aja ya Lur ya, terima kasih. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam persaudaraan, jaya.